saya gali juga kerja di mana, kemudian oh kamu nggak ini lah, langsung saya juga ini, kamu nggak sudah ikut punya asuransi gitu. Akhirnya apa? Jadi ketemuannya nggak apa-apa, nanti aku sharing-sharing aja, dan sharing-sharing akhirnya closing jadi nasabah saya. Ya tadi, akhirnya saya ya manfaatkan sosmed teman-teman untuk apa ya, branding diri ya, kalau kita ini prudential. Nah, saya dari sosmed dari BBM itu tanya Prudent, dia nasabah saya. Kemudian saya juga kalau misalnya ada foto acara Prudent, saya pasang DP, dia itu juga tanya, kok kamu enak ya di Prudent, aku pengen kerja di Prudent. Nah itu juga seperti itu. Nasabah akhirnya jadi agent ya, produknya juga lumayan tahun lalu. Termasuk saya dulu juga ya tadi, saya waktu itu juga lagi kebetulan kepikiran ingin ikut asuransi, kok ada kontak teman saya itu statusnya prudential, jadi akhirnya daftar dari nasabah. Tapi akhirnya jadi agent. Ular di gepuk. Tapi ya itu tadi teman-teman, emang dia itu padahal waktu itu saya juga udah produksi, tapi dia nggak aktif teman-teman. Akhirnya sampai apa? Ya dapat 10% tadi ya, 10% aja akhirnya apa? Terpilih karena nggak aktif sama sekali. Jadi saya juga di atas saya sebenarnya ada Pak Sam, kemudian Pak Setia, Bu Dewi, Pak Paul. Tapi 3 orang ini sudah akhirnya hilang. Bapak aja yang bertahan. Iya. Sekarang ya Pak, gimana sih caranya lihat kriteria agent ini kira-kira bisa cocok di orang ini cocok di agent asuransi dan tidak, itu betul. Iya teman-teman. Nah kalau masalah rekrut mungkin ya saya istilahnya karena buahnya ya 2014 itu waktu agent loh teman-teman. Saya padahal modal apa loh, modal motor loh. Bisa rekrut berapa tadi? 79 loh. Itu padahal modal motor itu ya 79 masih agent teman-teman. 2015 itu juga akhirnya rekrut buahnya. Tapi akhirnya apa? 2014, 2015 ya dan 2016 ya. Tapi akhirnya apa? Ya banyak yang tebal ya istilahnya apa ya? Ya tadi hilang ya. Tapi dari situ saya akhirnya belajar Pak Joni. Belajar oh berarti tipe yang kalau saya pribadi ya. Tapi ya banyak di luar sana masih muda-muda. Nah, SD 11 itu kan muda-muda itu kan termasuk di sini juga muda-muda juga sukses ya. Tapi kalau saya pribadi sekarang rekrut tuh 25 ke atas atau yang minimal di bawah 25 tapi sudah pernah bekerja itu. Sudah pernah bekerja. Itu yang istilahnya oh tahu dunia kerja itu seperti itu. Masih cari duit itu memang susah. Nah kalau di Prudential akhirnya juga bisa. Nah kalau saya ini yang kayak tahun ini ya kebanyakan teman-teman bank sih yang misalnya karena saya backgroundnya juga bank, tapi saya bukan rekrut teman BNI karena ternyata sudah direkruti kantor lain. Saya funding waktu itu teman landing, wih ketemu di Plaza BRI waktu itu di SO, oh alah wis direkrut orang. Karena saya bank lain teman-teman, bank lain ya tadi saya ada nggak sebut merek ya karena nggak boleh teman-teman. Dia masih main cantik juga sekarang. Jadi main cantik dalam artian ya akhirnya rekrutnya yang istilahnya yang susah ya saat ini ya, yang soro lah istilahnya. Jadi dia main tuh gini, dia kan bank, termasuk teman-teman banknya, termasuk nasabahnya itu ya. Jadi di prospeknya, Pak Bu, nggak pengen ikut ini program ini loh, bagus. Saya pribadi sudah ikut sebagai nasabah bilangnya ikut. Ibu bapak kalau misalnya mau ikut nanti ada teman saya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau saya pribadi juga nggak apa-apa. Jadi ya bisa apa-apa lah, ayo tak support. Mungkin ya awal-awal termasuk teman saya yang Bang Jatim itu awal-awal akhirnya ya ini. Dia waktu itu saya rekrut ya, belum jujur ya, yang rekrut aku itu bukan kamu yang pertama. Itu dia bilangnya ada anak bank BCA dia nyambi. Cuma waktu itu aku mikirnya dia aja nyambi. Apalagi istilahnya kalau misalnya nanti katanya mau support bantu aku, makanya dia belum. Termasuk temennya istrinya suami istri tiba-tiba main ke rumah, kok ngapain kok lama nggak ketemu, akhirnya main, akhirnya ujung-ujungnya jelasin bisnisnya Prudential. Bro kalau kamu kan bikin perbankan bro, nasabahmu akeh, nanti kalau kamu itu bro aku bantu bro garap nasabah-nasabahmu, nah seperti itu. Cuma dia masih waktu itu belum ini ya, karena juga suaminya juga belum full time masih kerja.
Nah waktu itu akhirnya saya nggak kenal. Saya dan nasabah itu anak Bank Jatim. Saya dan nasabah Bank Jatim ya, pegawainya Bank Jatim. Temannya dia yang ngasih, teman yang nasabah saya yang ngasih referensi dia. Karena waktu itu dia pengen buka polis. Cuma ya itu, ya bro tadi saya jelasin, ternyata dianya, oh iya sih bro tak nundingkan sama istriku. Ternyata apa teman-teman? Nggak punya duit. Karena gaji bank itu ternyata juga pas-pasan loh. Kalau sudah keluarga, apalagi istrinya nggak kerja itu. Makanya waktu itu akhirnya ya saya ini ya coba rekrut bro, kalau kamu itu masih pertama nggak ngomong kalau nggak punya duit, baru akhirnya saya follow up, jujur sih bro keuanganku lagi, saya keuanganku ngepas gitu. Oh ya udah, aku akhirnya pikiran rekrut itu. Cuma dia akhirnya bilang gitu, bro saya jelasin, oh ya bro, jadi dia ini teman-teman waktu pertama join ya tadi bilang tadi, oke bro aku mau ikut sama kamu join sama timmu, tapi bro aku nggak mau cuma kamu yang sukses, kamu harus bantu aku sukses. Loh pasti bro, di sini bisnis ini ya bro ya, kita ini apa rekrut orang itu untuk mensukseskan orang itu, seperti itu. Karena apa? Ketika ya kamu tahu sendiri lah, ini kan kalau aku bantu kamu sukses, pasti aku juga sukses juga kan, seperti itu. Oh ya bro, terus bro aku juga ini, kalau misalnya aku join, aku izin, aku gak bisa ikut training, gak perlu M3 kayak itu. Waktu itu teman-teman, oh ya oke lah, gak apa-apa, nanti kamu tak privat. Itu pertama-tama. Tapi selang waktu, kan dia closing juga, bro, kamu datang loh ya, lumayan dapat angpau. Ya, itu salah satu termotivasi. Akhirnya datang. Dari situ apa? Lihat pembicara bagus, kok dia akhirnya tergerak hatinya. Akhirnya rajin ikut M3 seperti itu. Itu Pak Joni. Boleh ada yang mau bertanya? Silakan Bu Rosemary. Bu Yuliana dulu ya Bu. Maaf. Oke, Pak Didit. Punya pengalaman nggak kalau misalnya agent ini sudah bergabung ya, sudah gabung, sudah rekaman segala macam, sudah ikut training GL ya. Tahu-tahu waktu ujian ya ujian. Punya pengalaman itu enggak? Kemudian kalau misalnya kalau dia waktu ujian terus nggak lulus gitu ya, gimana cara supaya dia mau ujian lagi? Gitu. Ada pengalaman nggak? Iya, iya teman-teman. Kalau GL itu yang ini ya teman ya. Dia karena training fastat aja nggak mau, apalagi apa? Oh GL-nya datang. Tapi pas aku ujian AAJI-nya itu yang bulat kayak susun. Itu ya. Jadi kalau punya pengalaman nggak seperti itu? ada pengalaman juga, karena ya ini saya biasa, tapi GL itu kadang seringnya saya bikin GL ya, ini nggak apa-apa terbuka aja, jujur. Biasanya kalau GL itu agent saya itu datangnya hari terakhir, kalau dan nanti datang hari kedua, saya wajib loh bro, ini kamu istilahnya apa ya, kok ujian loh, ada ujiannya loh, itu. Tapi kalau untuk AAJI-nya ya ini sih datang. Nah caranya ya apa ya, loh bro kamu besok ya ini sih kita info sih, ujian lo harus datang. Itu kita kasih warning ya, harus datang, karena kalau misalnya nggak hadir ataupun telat itu nggak lulus, dianggap nggak lulus gitu. Dan ketika misalnya nggak lulus ya terus ujian ulang, itu bayar doang. Padahal yang pertama juga bayar, cuma potong komisi. Bayar selain bayar cash loh, 150.000. Ini kan gratis. Nah kamu ujian cuma 1 jam tok loh. Nah kamu ujian lulus, lumayan sudah dapat sertifikat sama kartu lisensi. Nah setelah itu kamu misalnya mau jalan enggak masalah. Tapi kalau misalnya mau jalan, ya wis ayo aku bantu, seperti itu. Itu kalau ini ya ngasih istilah berapa push supaya dia datang AAJI. Nah ketika AAJI kemudian nggak lulus ujian ulang, ya banyak juga. Saya pada lindo, ya nggak apa-apa buka ya. Sini perawat, perawat 3 orang ya. Saya langsung rekrut semuanya. Loh, mas ini akhirnya woro-woro kan. Ya wes, maksud saya itu yo salah satu lah jadi pentolannya itu kan, nanti biar enak dia lebih tergerak karena punya rekrutan itu. Tapi pengennya training bareng, ya wes training bareng. Waktu itu memang GL ya, GL ujian 3 orang, dari 3 orang tuh kan 1 yang lulus,
dua enggak, yang ini ya, akhir tahun kemarin tuh, ini saya kok, AJI kok gini ya, buatnya yang nggak lulus kemarin tuh, akhir-akhir tahun, bulan ini ya, Oktoberan lah, oke nggak lulus. Sesi pertama katanya juga, iya mas, kemarin kok hari Jumat juga ini ya banyak nggak lulus. Terus ini juga aku takut ya, ternyata ya beneran. Saya 5 orang waktu itu ya, tapi rekrutan saya 3, yang 2 cucu ya. Kalau yang rekrutan 3 itu ya dari 5 orang yang lulus 2 gitu. Akhirnya apa ya, ngebus lagi lo, eman lo. Cuma waktu itu ya ini sih, saya untuk mancing ini saya subsidi di 50.000. Iya, betul. Kalau kita subsidi semua nanti istilah dia ini gampang seperti itu. Jadi saya subsidi lah seperti itu, separuhnya lah 50% supaya ya itu tadi mancing. Ya nek sungkan rek ya wis dia eko seperti itu. Itu sih. Itu nggak tahu terserah, tapi saya juga ada yang istilahnya nggak lulus, saya edukasi akhirnya ikut ujian lagi. Karena ya mungkin punya market juga yang seperti itu. Ada yang mau tanya lagi, Pak, dari 79 itu gimana cara membinanya? Nah itu, nah saya waktu itu teman-teman ya kan si agent ya, fokusnya juga masih selling ya, baru 79 itu akhirnya saya kan promosi. Ya tadi, kalau saya bina ya, dari 79 orang itu ya, saya bina agent itu yang penting apa teman-teman? Saya bantu, ya satu persatu memang ya, tapi akhirnya ada yang nggak jalan kan, tapi yang mau jalan itu saya pasti teman-teman awal-awal saya bantu sampai closing. Bukan harusnya kalau sesuai sistem ya, join visit itu cuma 4 kali. Join visit harusnya cuma 4 kali. Jadi I do you watch ya, masih leader yang presentasi, agent yang dengerin ya, masih memperhatikan juga mempelajari, oh caranya gini. Terus yang kedua, I do, you help. Jadi saya perekrutnya ya, leadernya yang jelasin, dia nanti bantu-bantu. Kemudian yang ketiga, ya you do, I help gitu ya. Terus yang keempat, you do, ya I watch, I see, itu aja ya. Walaupun teman ya, itu walaupun kalau misalnya nasabah nggak closing, kalau misal kita yang nembak akhirnya bisa closing, itu harusnya nggak boleh. Itu kalau versinya yang harus sesuai sistem ya itu seperti itu. Tapi kalau saya selama ini ya untuk agent ya saya bantu sampai minimal closing 1 gitu. Tapi kalau ada juga anak agent yang istilahnya Mas Didi minta tolong ini US ayo gitu. Nah minimal kalau kita bantu sampai closing 1, oh dia tahu cara closing seperti ini. Kemudian isi SPAC kan langsung praktek langsung, jadi dia akhirnya bisa. Yang kedua ketiga jadi dia bisa sendiri. Ya, silakan Pak Andri. Iya Pak Didi, itu rekrutannya banyak. Terus tahun ini kan banyak rekrut orang Pak, ya loh. Nah itu ditemui gimana? Akan nyari banknya langsung atau gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, lebih banyak canvassing atau ini ya, social media atau referensi kebanyakan. Itu terus yang ya sementara 2 itu dulu. Saya sih ada banyak pertanyaan lupa saya Pak. Iya. Jadi kalau ya kebetulan ya teman ya sudah punya agent bank. Jadi ya ini dari agent bank ya itu adalah leverage market ya teman ya, dongkrak market. Nah si agent saya ini yang Bank Jatim itu kan dulu pernah di BRI juga. Oh itu merek. Akhirnya dari teman-teman BRI-nya itu seperti itu. Nah teman yang Bank Jatim ini juga pernah punya kenalan bank yang banyak dari situ. Kalau saya pribadi itu juga ini teman-teman dari canvassing juga ya ketemu. Nah ketemunya ini biasanya di mana teman-teman? Saya biasanya waktu sholat zuhur biasanya. Saya muslim ya. Ketika sholat zuhur pastilah saya juga kalau misalnya cari duduk itu yang ada orangnya, yang sampingnya ada orangnya. Jadi habis sholat zuhur kan ini pakai sepatu ya, ada orang ya sudah penampilan kelihatan oke, biasanya saya suruh di sampingnya sambil ngobrol, Mas kerja di mana? Gitu. Oh di bank ini itu. Oh enak Mas ya, itu tadi. Saya juga dapat banyak di TP itu juga banyak. Saya ke TP
kemudian di sholatnya di sampingnya 21 ya, kan yang masuk itu. Nah di situ itu saya dapat banyak waktu itu, cuma ya itu tadi yang nggak jalan itu, yang 2 tahun lalu ya itu. Tapi kalau yang kemarin juga di Royal itu dapat juga di ruang tunggu musolanya itu. Bang banyak kok teman-teman bang. Jadi nggak apa-apa ya, BJB itu ada, BJB itu malah 2. Kalau BJB ini nggak boleh teman-teman, dia nggak boleh, makanya dia ya tadi yang paling cantik itu ya itu. Kemudian BNI ya ada, BCA ada, tapi BCA nggak aktif itu. Tapi itu teman-teman. Kemudian tadi ya jawab ya untuk bank itu ya karena tadi punya rekening bank, akhirnya teman-teman bank yang dulu seperti itu. Karena ya tadi bank itu ini teman-teman, disitulah gaji nggak seberapa dibandingkan kita loh ya. Yang teman saya Bang Jatim ini, dia di bank waktu itu ternyata cerita loh 3,8 loh gajinya. Ya memang bonusnya gede ternyata berapa? Cuma kan berapa? 25 juta. Nah dia tahun lalu aja produksi pribadinya udah 200. Akhirnya saya hitungan, bro ini loh bro, dia prestasinya juga bagus ya dia. Bro bro, kamu nanti yo. Tapi kalau kemarin bonusan memang karena baru jalan dia bulan Juli ya, baru aktif ya ke awal tahun. Bonusnya belum 20, berapa 18 mungkin bonus tahunannya belum. Nanti bro kamu dapat bonus apa persensi, kalau misalnya 200 juta ya 12%-nya aja berapa? 24 juta ya kan, 12 juta api belum persensinya anggap aja 12% juga 24 juta, sudah 48 loh dibandingkan kamu kerja di bank. Dia kenapa mikir-mikir teman-teman, hitung-hitung, iya ya bro yo, dia di Bank Jatim digaji berapa? Anggap aja genap 4 juta, tapi dia ada teman ya, temannya punya usaha ya, ini loh bro, iya bro, dari Bank Jatim, istilahnya Bank Jatim dapat aku bro, Bank Jatim untung loh bro, untung wake. Loh kok bisa bro? Iya bro, dari koncoku ini bro, dari temanku ini, kreditnya dia Bank Jatim bunganya aja loh, dia berapa? 10 juta loh per bulan dari bunganya nasabah ini. Nah Bank Jatim selama ini 2 tahun gaji aku cuma 4 juta. Bank Jatim untung loh bro, itu baru satu nasabah, belum nasabah yang lain. Nah ya bro, itulah bro, makanya dia aja bro yo. Ibarat kita Aqua, kalau di sini harganya di supermarket harganya cuma berapa? 3.500. Tapi kalau di hotel berapa? 15.000 seperti itu. Nah itu loh bro, seperti itu. Jadi teman-teman, itu satu. Kalau teman bank ya dapatnya apa ya? Atau dari sosmed itu juga ada itu. Kemudian apa lagi ya? Teman bank dari mana? Kemudian ada tempat mana yang menurut Pak Didin bagus? Kalau misalnya yang sering kanvas di mana biasanya? Oh kanvas ya. Iya kalau untuk market ya. Kalau ini teman-teman tim saya ya, fokusnya memang saat ini selling ya, selling dan canvassing. Nah karena ada 3 agent saya dalam tim saya itu waktu kemarin ikut KLA. Tahu ya KLA teman-teman ya? Canvassing lintas agensi yang didikannya Pak Didi Mulato itu yang ikut itu, cuma akhirnya di tengah jalan nggak kuat, istilahnya apa ya, keluar dari klub itu. Makanya dia yang di sini yang istilahnya saya jadikan ketua juga, ketua kanvasnya di kita kamu ya, jadi kaptennya dia. Oh iya, jadi yang hubungan market Pak selama ini masih ini sih teman-teman, di pasar-pasar, kemudian di CFD, Free Day yang sama ini Bogor Bibit ini juga itu. Tapi lumayan ada closingnya, karena ya tadi kalau kemarin closing itu juga karena rumahnya deket, dia di CFD, loh rumahnya sampai di sini dah, lo tau gue dia wes daripada ikut orang lain ikut saya aja gitu. Itu di pasar pun juga teman-teman lumayan ada closingnya. Ternyata pasar itu juga closingnya bukan yang minim loh, ada yang 1 juta 750 seperti itu. Itu kalau canvassing. Tapi kalau saya kemarin akhirnya ikut langsung ikut juga ya temennya pasar 3 kali ya saya. Cuma kok ini ya edukasinya akhirnya apa? Lebih ekstra edukasi. Karena belum masih ini gini-gini pertanyaannya banyak pertanyaan yang istilahnya seorang awam ya seperti itu. Makanya saya nanti juga rencana mau garap ini saya ngajak teman-teman
ke pertokoan, ke ruko-ruko. Karena saya dulu di bank itu juga diajari ya, suruh garap ruko-ruko gitu. Gitu. Seperti itu. Oke, ada 2 pertanyaan lagi Pak Didi. Boleh saya dulu ya? Juni ya. Jadi pertanyaan ini terakhir ya, saya khawatir. Jadi pertanyaan saya ini ada 2. Satunya lebih fokus banyak ke direct atau agent get agent, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau agent get agent, Pak Didi ngomongnya gimana supaya dia mau rekrut, karena kan fokusnya pertama kali kan pasti sharing dulu kan dari Islamnya. Nah, karena yang mungkin kita juga bingung agent get agentnya ini kan ngomongnya harus gimana, terus atau ini ada strategi khusus untuk agent get agent. Oh iya. Kalau ya strategi khusus juga. Nah, ini teman-teman ya, kalau saya juga lihat yang dalam tim saya yang kelihatan ya tahun ini yang untuk ngejar AAD dari agent ya itu 2 orang, baru 2 orang. Tapi kalau yang dari UM saya yang mengejar tim ini dia ada berapa 4 karena ya backgroundnya bank punya market gitu ya. Tapi kalau yang UM satunya yang pabrik itu kayaknya masih belum ini, karena apa? Dia memang pinter selling, tapi untuk rekrut dia kurang pinter. Makanya dia tahun lalu aja agennya produksi cuma 1 sama omsetnya dia. Tahun ini juga dia baru yang misalnya produksi. Nah, kalau saya dalam tim saya direct ya, saya juga direct tetap rekrut juga ya, karena nyiapin, karena ada satu ini yang bagus ini bakal nanti AAD ya, untuk nyiapkan untuk tahun depan supaya nggak jadi istilahnya apa ya, tetap istilahnya ya jadi ya top leader lah, seperti yang masuk 5 besar lah seperti itu. Nah, kalau saya untuk direct, nah ini tadi teman-teman ya, saya juga ini apa namanya bilang ke dia edukasi, kamu harus siapin dari sekarang, karena kamu lihat di luar sana ya banyak istilahnya apa ya, UM istilahnya agennya kurang, agennya pas-pasan cuma 4. Akhirnya apa? Setelah UM atau setelah nanti ya UM yang kemarin ya, setelah UM tuh omsetnya kecil seperti itu, karena agennya cuma dikit gitu. Makanya kamu ya, kamu kan ya lihat aku dulu ya, setelah UM santai-santai, wis omsetnya juga masuk top leader itu ya, karena agennya banyak ya. Kita ya hukum alam ya, hukum apa namanya ya, 10/1 loh seperti itu ya. Itu saya edukasi seperti itu. Termasuk saya juga kasih konten, nggak konten selling, konten rekrut, nanti 2 dapat tiket nonton atau dapat apa seperti itu. Saya kasih konten. Nah, termasuk yang baru ini karena dia omsetnya udah ya lumayan ya, agent baru omsetnya lumayan karena dia ngejar AAD. Saya juga edukasi untuk rekrut juga gitu. Padahal memang ya untuk agent kan fokusnya selling gitu kan ya, seperti itu. Termasuk akhirnya apa, saya kasih, lo nggak apa-apa Pak, Bapak fokus selling sambil rekrut juga. Selling kalau misalnya orangnya nggak mau, rekrut aja Pak, nggak apa-apa, kenalin saya, nanti saya bantu ngajari seperti itu. Jadi saya bilang seperti itu. Iya. Pagi Pak Didi. Iya, pagi Pak. Biasa ini. Mudah sudah luar biasa. Kalian tua juga bingung juga. Ya, pasti bisa kok Pak. Ya, amin. Pak gini ya, saya kemarin ikut di sini juga dengan Pak Nyoto. Jadi bagaimana melakukan tugas gitu ya. Dan saya coba tadi, saya dulu pernah ikut MKM ya. Saya coba dia yang sudah pasti diberikan di sana ya. Coba datang, karena memang baru kali ini berhubungan. Jadi saya nggak ngomong apa-apa, cuma main aja. Dan saya pending, ya, jadi saya pending itu saya kan, oh iya, sekarang masalah mana? Emangnya saya tinggalkan baru ya, secara di baru minggu ini saya jalan. Oh iya, saya juga ikut tidak Pak. Saya ambil training 150 1 tahun, gitu gitu. Kayak gini aja, saya nggak ngomong tentang itu ikut atau apa enggak. Terus gimana dengan emangnya? Masih bagus Pak ya. Jadi saya punya 2 kaki yang cukup kuat gitu ya. Yang saya tanyakan, pernah nggak Pak Didin punya kasus atau case yang kira-kira menurut
merekrut orang yang sudah pasti income yang pertama. Terus tentunya harapan saya dia kan punya jaringan. Kira-kira domain nomor dia itu yang bisa kita rekrut. Tujuan saya pertama dulu, kalau nggak masuk dia ikut beli premi, kalau dia bisa ikut di pekerjaan join, mengapa tidak? Jadi ada dua maksud saya gitu. Jadi kalau saya premi itu di 50 dan sudah 5 tahun yang lalu, saya lihat income dia udah cukup gede ya, dan udah kasih income. Berarti yang harus saya lakukan dia menambah premi karena satu keluarga. Saya belum berani bedah kasus juga, bedah premi dia ya. Cuman yang saya tanyakan itu, kira-kira menurut orang MLM itu kira-kira niche di mana ya? Kalau mereka udah kasih, itu, makasih. Oh iya. Kalau orang sudah masih, saya juga ada sih ini, tapi akhirnya saya tinggal Pak. Dia ini karena ini teman-teman di salah satu MLM ya, dia sudah manajer juga, udah leader lah, tahu apa jenjangnya ya. Apa? Oh iya sih, udah leader tinggi, lumayan sih. Keling, teman-teman tahu ya. Nyata ya masih ada loh teman-teman. Keling dia sudah emerald katanya, gitu. Dia jaringan juga banyak. Dia masih jual produk. Nah, kemarin saya bukan agent saya langsung ya, agentnya agent saya, agent agent ya. Itu akhirnya apa? Saya bantu BOP, orangnya mau. Cuma akhirnya apa? Selalu ini minta tolong saya. Akhirnya saya ya closing-nya juga lumayan. Jadi mungkin nggak tahu closing siapa ya, anak buahnya atau siapa. Closing-nya lumayan. Tapi akhirnya apa? Gantungin saya terus. BB minta, Mas minta ilustrasi ya, nama ini, nama itu. Terus harusnya ya oke lah. Sampai dia closing 5 case nggak masalah. Nah ini terus-terusan. Saya juga bos karena di tim saya biasanya panggilnya bos-bosan, bos muda, bos ini, bos. Pak Mas Yoto juga harus ini Pak, apa belajar. Saya juga ajarin. Iya Mas, saya coba belajari. Saya belajari tapi tetap maksudnya aku bingung. Alasannya seperti itu. Loh, Pak ini bisnisnya apa? Tapi kalau misalnya Bapak yo masih terus gantungin saya, yo saya nggak bisa. Karena waktu itu sering ya minta tolong pas saya lagi gimana, pas saya lagi apa. Jadi nggak bisa. Jadi ya sudah, kalau mau jalan ya silakan, kalau enggak ya enggak. Karena apa? Uras energi, uras waktu. Biasanya kita kayak dimanfaatin seperti itu. Kalau kasus yang ini ya Pak ya, akhirnya saya nggak tahu, coba jalan pakai jalan, ternyata nggak jalan, ya sudah seperti itu. Tapi kalau sebenarnya kalau walaupun orang sudah pasti kita Pak ya, apalagi sistemnya MLM seperti itu ya Pak ya, sama di sistemnya Prudent jauh lebih bagus Prudent loh. Nah orang itu aja sampai sekarang walaupun nggak aktif tetap dapat tuh komisi dari Prudent seperti itu, karena masih info terus yang masih banyak. Nah, ya tadi coba edukasi lagi para BOP. Nah ini loh Pak, kita sekali closing komisi 5 tahun loh. Kalau di MLM loh, ya mungkin dari tim ya. Kalau misalnya untuk produknya lah, cuma sekali aja Pak, seperti itu. Itu Pak. Terus apa lagi yang kedua ya? Itu jauh nggak Pak? Jadi gini, mungkin ya, karena saya masih baru belum banyak baca Mang Udin gitu. Jadi itu kan saya bayangin gitu, kalau leadernya ini ya pasti kan sudah mungkin bisa jadi jaringan itu bisa dipidasi semua. Tidak awal paling tidak beberapa. Betul. Yang kedua seharusnya tidak semua orang di MLM itu punya polis, tapi mereka yang sudah pasti bilang polisnya lumayan. Dia bilang 5 tahun yang lalu aja dia 150 preminya setahun. Jadi gimana Pak? Apakah mereka yang harus saya rekrut atau saya di bawahnya dia? Jadi dolarnya di bawahnya dia. Karena mungkin income-nya nggak selebih dia gitu. Oh, maksudnya dia di bawah dia di bisnis prudential. Dia pakai. Oh, Bapak maksudnya mau coba di bawahnya dia dulu baru itu. Tidak. Kan tujuannya kalau dia itu
otomatis dolarnya juga mungkin dia akan prospek semua gitu di sini. Tapi kalau seandainya dia tidak, gimana? Ya, rekrut. Bapak rekrut dulu dia. Misalnya seperti itu. Mungkin Pak Udin punya. Kalau saran saya Pak ya, misalnya Bapak juga masih baru Pak ya. Nah, Bapak ajak leadernya. Kalau misalnya punya kenal baik sama orang MLM tadi ya, coba ajak leadernya untuk BOP seperti itu. Kalau misalnya masuk biasanya orang MLM ya, orang MLM itu mungkin sellingnya agak males. Tapi kalau untuk rekrut jago orang MLM, apalagi yang sudah pasti income itu Pak ya, itu orang MLM itu jago rekrut teman-teman. Saya dulu juga pernah MLM juga, sistem binary juga, jadi ngajak orang, nah itu tadi loh, ngajak orang join sampai kaki saya waktu itu binary ya, sini 250 udah 250 loh. Tapi kenapa? Harapan kita ya pasti income ya, maksudnya dari email titik ya ada satu orang kan join langsung 3 HU gitu kan ya. Tapi 250 kan ya wah kanan kiri loh. Harapannya jalan ternyata ya enggak, masih ngantungin saya terus. Maksudnya ada ini, ya udah kita garap, closing, taruh sini. Kita garap, closing, taruh sini. Waktu itu DBS waktu itu teman-teman. Tapi akhirnya apa? Enggak ada ini. Ya tadi Pak, coba aja leadernya. Kalau misalnya kalau case itu namanya big case ya Pak. Big case untuk agent ya. Aja leadernya nggak apa-apa Pak. Seperti itu. Baru sekali. Betul. Yang belum ngomong soal itu. Betul dia. Kalau misalnya itu ya masih agent baru ya teman-teman ya, istilahnya di sini income-nya belum besar ya, jadi mental itu masih belum up gitu ya. Guru strength, pinjam kekuatan leadernya. Ini aku ada orang MLM petingginya misalnya, leader itu. Kalau misalnya masuk rumahnya leader itu. Terima kasih. Oh ini leadernya. Pak Joni, saya boleh tanya ya. Nah, saya cuma mau nggak sharing dari Pak Didi aja. Terus terang saya belum pernah merekrut orang bank yang posisi di bank. Paham ya maksud saya? Yang saya ingin tahu pengalaman dari Pak Didi misalnya, contoh aja, kalau merekrut ke bank itu gimana? Maksud saya kan kita datang ke bank, gitu ya. Contoh ya, dan ke bank terus ngobrol-ngobrol minta nomor WA, ketemuan di luar atau gimana? Saya kepingin tahu prosesnya. Nah, gitu. Oke. Kalau saya yang kemarin tuh ya, ini teman-teman, yaitu waktu di bank, ya sebut aja ya, bank permata, CS-nya tapi saya akhirnya apa ya, tukar nomornya sih, minta nomornya, ya sudah, ya betul ketemu di luar. Jadi nggak bisa langsung di paling banyak orang bank, banyak teman-teman ya karena teman bank ya ada acara karaoke atau apa pasti ya teman-temannya kurang lebih ya gitu-gitu ya anak bank-bank, jadi ya tuker-tukeran nomor. Tapi banyak juga yang misalnya orang bank itu teman ya masih comfort zone karena enggak lah, padahal dia funding ya, fundingnya bank permata juga, funding bank permata kan jual asuransi prudent, padahal dia jual istilah apa ya, single premi itu loh 200 juta 300 juta, padahal cuma dapat fee berapa sekali aja. Itu harus saya edukasi juga loh. Kalau kamu 200 juta ya, kamu berarti 10%, 20, 40, 30% ini berapa? 12 juta loh. Belum ketambah yang 3% dari saya top up-nya ya. 12 juta loh. Kamu nih enggak ya sudah. Memang enggak banyak. Tapi yang kemarin itu juga ada ya tadi ukuran nomor ya sudah kita jelasin. Enggak apa-apa. Tapi teman-teman bilangnya itu aja, main cantik. Ya main cantik dalam artian kamu nggak usah koar-koar kalau kamu udah, misalnya kayak pura-pura jadi referral seperti itu. Betul ya, iya betul. Saya ada yang kemarin agent saya yang panin akhirnya ketahuan. Karena apa? Nah ini tadi bagi dia mungkin ya bagi dia itu virus. Kenapa? Dia funding kan ya, rekrut teman-temannya. Nah temannya ketahuan karena kalau fundingnya Bang Panin itu ini ya teman ya, yang ada yang saya closing, terus yang ada juga yang nanti itu orang berbeda. Nah kapan hari yang closing kemudian karena deket ya, akhirnya apa? Closing juga kan sama kita kan, closing jadi nasabah, buka polis. Ada juga yang saya closing tak pelajari. Nah ilustrasinya atas nama si itu. Kalau saya sih wiwit ya,
itu ada yang Bayu, ada yang si Marve itu. Nah si Bayu itu ketahuan, akhirnya pas nasabahnya juga di prospek Deci lah, Pani dari BNS-nya Bang Pani. Loh, saya kemarin juga ditawari Mas Bayu, tuh dan itu. Tapi bukan Bayunya, akhirnya diusut-usut ternyata ya istilahnya si Wiwit ini kan yang istilahnya rekruti anak-anak Bang Pani itu seperti itu. Makanya si Wiwit yang di resign. Ya wis Mas, kebetulan karena dia waktu itu memang pengen resign, pengen full time. Cuma kan ada kontrak berapa kalau misalnya belum waktunya, kontraknya belum selesai, ada punishment penalti kan. Tapi akhirnya kemarin di resign-kan itu ya sudah nggak bayar penalti seperti itu. Jadi bilangnya itu teman-teman, kamu nggak usah ini kayak saya yang kemarin juga yang BJB itu ternyata ilustrasi itu juga prospek teman-teman kantornya. Karena bank sekarang apalagi bank ini ya, bank apa ya, BUMN ya, pemerintah ya, itu BPJS loh asuransinya. Padahal bank pegawai bank kelasnya BPJS loh. Makanya dia akhirnya prospek teman-temannya, kamu nggak pengen ikut ini kan, ini. Nah ini saya profesornya ya. Nah lihat di ilustrasi dulu, ini kok namanya ini. Tapi akhirnya apa? Yang saya ini ya, yang Bang Jati ini bilang, oh ini referralnya yang ngasih referensi namanya itu loh masnya bapaknya kalau misalnya mau referensi nggak apa-apa Pak, nanti dapat fee gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ketahuan, makanya kayak kemarin yang Bang Pani sekarang kalau bikin ilustrasi sementara namanya ya nama apa ya, nama belakangnya atau enggak, bukan nama lengkapnya tapi nama belakangnya atau ya nama tengahnya seperti itu. Karena nanti kan itu bisa distipo di tangan kan seperti itu. Kalau di ilustrasi salah nama itu ya Pak ya, nama agentnya. Jadi si apa jadi agen banknya itu, maksudnya agen yang dari kerja di bank itu dia pakai nama diri sendiri ya, tetap ya ilustrasinya bukan bergabungnya. Oh iya, Tetap pakai nama iya. nama sendiri. Bukan Bank S ya, funding. Kalau Bank S kan nggak bisa karena Sudah ada AJ. iya. Oh, oke. Saya mau minta bocoran gitu ya. Bocoran kan katanya jadi kan Pak mantan bank. Betul. Ya. Biar saya juga punya gambar. Karena saya ini punya calon agent dari orang bank. Karena saya orang bank kan biasanya kan mendekati kita gitu ya. Nawari gini, nah saya mau bales nah, tapi kan saya harus punya kunci. Istilah tanda kutip saya ingin tahu teller tuh gajinya berapa. Terus gitu CS gajinya berapa, manajernya tuh gajinya berapa? Rata-rata aja. Kalau baru itu nggak sampai 4 juta, tapi pasti di atas UMR ya, karena UMR plus ketambah tunjangan tuh, tapi nggak sampai 4 kalau baru. Kalau yang sudah 3 tahun ya nggak sampai 5 lah, tapi yang 10 tahun lebih ya nggak sampai 6. Oh itu 6. Manajer itu nggak tahu ya, tapi nggak sampai 10. CS Teller itu Funding. sama. Karena ya itu grade-nya ya, grade itu juga mempengaruhi kan. Kalau baru-baru kan masih grade 4 ya, masih itu nanti naik lagi, naik grade itu juga ini apa namanya, tunggu jangan naik. Tapi ya termasuk teman-teman saya, apalagi marketing ya, marketing gajinya ya gitu aja, walaupun berapa tahun ya segitu. Bagian funding maupun lending sama juga. Iya. Malah funding lending itu masih gajinya ya biasa, tapi TS Teller memang biasanya lama ya gitu. Sama nggak sampai 4. Kalau ini udah 2 tahun nggak sampai 4 loh gitu. Kayak teman saya BNI ya, sekarang sampai saya sekarang ya udah lumayan dari kemudian ya, mereka masih berapa, nggak sampai 4 itu, sampai nggak sampai 4 mungkin ya. Yang pasti di atas UMR. Pasti di atas UMR. Dia lebih bagus. Cuma memang ya ada yang tunjangan apa, misalnya transport masih ada mobil, misalnya pick up ke nasabah itu, Avanza itu seperti itu. Tunjangannya apa? Nggak ada tunjangan sih, tergantung ini
termasuk Bang Jatim kan nggak ada tunjangan loh Pak, ini cuma bonusnya pasti THR itu kan ya, 1 kali gaji kalau pas lebaran itu, sama bonus tahunan. Kalau hotelnya gede itu ya Bang Jatim aja itu paling gede, kalau bank lain ya kecil paling. Tapi kalau CS Talent itu ada, kalau BNI ya terlihat BNI itu nggak ada bonus tahunan kalau marketingnya, funding landing itu. Tapi kalau tiap bulan achieve itu ada insentif. Insentifnya itu tidak lebih dari 7 juta. Kalau misalnya pencapaian 200%, tapi kalau 100% paling insentifnya cuma 1 juta. Tapi kalau itu ya mentok-mentok 5 lah kalau untuk marketing yang ini. Oke Bapak Ibu, sekedar informasi, landing itu kalau pesawat mau mendarat itu landing. Kalau take off itu mau berangkat. Landing itu yang diminuan, funding yang nyari orang-orang yang mau kredit. Yang mau nabung, funding. Oh, orang-orang yang mau nabung. Landing cari orang-orang yang mau kredit. Enak mana kerjaannya Pak? Enak Pro ya Pak ya? Enak pro. Sangat enak pro. Ya silakan Pauline, mau tanya apa Pauline? Tapi tanya tahu kan? Ya ada yang mau tanya lagi? Sudah tidak ada, sudah puas? Sungguhan, undang Bapak ini uangnya soro loh Bapak. Sudah tidak ada yang mau tanya? Pak, kasih tip terakhir Pak, buat jam setengah Pak. Buat mereka semua Pak. Ini boleh tahu yang masih legend di jalan AD, yang masih legend ya? Ini dia, ini leader semua. Oh masih legend ya, masih AD ya. Nah teman-teman, ya itu tadi. Kalau tips dari saya ya, nah selain teman-teman selling, teman-teman prospek, teman-teman juga rekrut. Jadi dia orang di prospek misalnya nggak mau rekrut. Prospek nggak mau rekrut ini. Karena apa? Tahun ini teman-teman ya, untuk ngejar AAD kan ada syarat rekrut 10 ya, agent aktif 10 ya. Memang kalau dibandingkan ngejar UM lebih berat sekarang ya teman-teman ya. Betul nggak? Betul ya. Tapi apa teman-teman? Ngejar UM tadi kan dulu kan 300 untuk ke posisi UM, overhead cuma 40%. Kalau teman-teman sekarang 400, cuma 400 loh, tapi posisi langsung SUM itu ya teman ya. Overheadnya berapa? 75 loh langsung. Makanya teman-teman ya benar-benar kalau tahun ini ya kerjanya harus ekstra teman-teman. Karena teman-teman saya 2 tahun dijadikan 1 tahun, jadi kerjanya harus 3 kali lipat, jangan 2 kali lipat, 3 kali lipat ya. Prospek nggak mau rekrut, prospek nggak mau rekrut, itu teman-teman. Ya, karena apa ya rekrut tadi loh, dongkrak serius. Saya akhirnya waktu itu ya punya agent yang semangat itu, si atlet itu yang yaitu menyemangati saya. Pada saya biasanya leye-leye, akhirnya apa? Semangat kerja seperti itu. Dongkrak mental saya dari yang minder jadi berani. Karena apa? Posisi rekrutan kita kan istilahnya apa ya? Downline kita ya, downline kita. Artinya apa? Dia semangat, kita pasti keangkat seperti itu. Ya teman ya, itu aja sih. Tips dari saya. Manfaatnya rekrut apa Pak? Buat selain tadi dongkrak, apalagi memudahkan kita untuk promosi apa lagi yang rekrut tadi. Rekrut ya tadi banyak ya. Karena gini Pak, seringkali ini pentingnya leader Kak, bukan untuk pentingnya kita gitu. Misalnya acara training, rasanya kok yang butuh ini leadernya gitu loh, sehingga padahal kita ini sebetulnya kan itu untuk kita sendiri. Betul, iya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pikir istilahnya kalau kita rekrut enak leader, enggak teman-teman. Karena apa? Yo leader kan punya jatahnya sendiri. Kalau kita rekrut untuk kita sendiri loh. Saya jujur ya waktu itu jadi agent, karena waktu itu saya nggak tahu ya perekrut saya kan masih agent, orangnya sudah nggak ada. Jadi sejak agent saya tuh kerja sendiri loh. Saya untuk rekrut bina agent itu sendiri. Itu teman-teman. Tapi apa teman-teman? Itu teman-teman ya tadi dongkrak
knowledge itu tadi ya. Karena apa? Agent kita tanya, akhirnya apa? Kita akhirnya belajar. Maksudnya agent ditanya, kita nggak tahu seperti itu. Akhirnya kita belajar dari pertanyaan agent-agent kita. Kalau kita sendiri, oh using aku kekuranganku ya, pasti nggak tahu karena kita lihat kelebihan kita ya teman-teman ya. Apa itu? Ketika agent tanya, lu mas ini apa? Oh iya, nggak tahu jawabannya. Akhirnya kita belajar. Padahal kita yang males baca polis atau apa, akhirnya kita belajar itu. Kita di dongkrak selain ini ya, teman-teman juga dapat offering dulu dari agent. Waktu itu saya ya, waktu masih 10% ya. Saya dari waktu agent ya, dari tim itu lumayan udah 1 juta loh. Istilahnya kayak agent berdua ya. Offering yang 10% itu 1 juta loh. Dari Pak Kis saja 700.000, dari Ejo 300, belum dari agent-agent yang lain waktu itu ya, seperti itu. Karena itu waktu itu omsetnya sudah 100 lebih, Pak Kis hampir 300, kan ya wis ini lumayan waktu itu, seperti itu. Ya teman-teman ya, dapat rekrut, dapat marketing, ya tadi dongkrak semuanya, dongkrak mental, dongkrak termasuk dongkrak market itu, ya. Oke, kita kasih tepuk tangan. Kita panggilkan Citra untuk juru kamera. Pak, boleh.